Selamat siang dokter dan juga rekan-rekan semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikadek Putri Lia Krismayanti dengan NIM 02612120. Saya merupakan dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah periode 6 September 2021 sampai 17 Oktober 2021. Saat ini saya akan membawakan materi dengan judul Critical Care Medicine. Definisi dari ICU atau Intensive Care Unit ini merupakan sebuah kesatuan organisasional dari pelayanan klinis khusus yang terpisah dari unit lainnya. ICU ini dioperasikan secara terintegrasi dengan departemen lain di dalam sebuah rumah sakit. Jadi ICU ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam menjalankan perawatannya kepada pasien. ICU disiapkan untuk pasien-pasien kritis dengan ancaman atau yang sedang mengalami gagal organ atau kegagalan dari fungsi vital, atau pasien dengan penyakit potensial yang dapat mengancam nyawa sehingga pemeriksaan diagnosis yang adekuat serta terapi pengobatan maupun pembedahan dapat diberikan kepada pasien untuk meningkatkan keluarannya. Di ICU, pasien-pasien tersebut dipantau secara ketat dan diberikan terapi suportif yang maksimal. Berdasarkan Permenkes 519/Menkes/Per/3 ICU ini merupakan salah satu area untuk dilakukannya perawatan intensif dengan resusitasi jantung paru serta kegawat daruratan lainnya. Selanjutnya, dari sejarah dari ICU tersebut, pada tahun 1860 terdapat ahli bernama Florence ini mengusulkan anestesi sampai ke masa pasca bedah. Lalu berlanjut ke tahun 1940, di mana terdapat Mayo Clinic yang membuat post anesthesia care unit. Pada tahun 1950, terjadi wabah poliomyelitis di Skandinavia, di mana terdapat dokter ahli anestesia melakukan intubasi dan mengendalikan dari pernafasan. Pada tahun 1952, terdapat Ekstrom yang membuat ventilator bertekanan positif. Lalu pada tahun 1958, terdapat Dr. Peter Safar yang merupakan seorang anestesiologis yang membuka ICU pertama di USA. Lalu pada tahun 1971 mulai berdirinya ICU-ICU di Indonesia dan hingga sekarang semakin berkembangnya teknologi, maka ICU-ICU di Indonesia juga semakin modern dan memiliki teknologi yang sangat baik. Adapun ruang lingkup dari ICU yang pertama merupakan diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit-penyakit akut yang dapat mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian. Lalu yang kedua memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus dalam melakukan penata laksanaan spesifik penyakit dasar. Lalu selanjutnya terkait pemantauan fungsi vital tubuh dan penelaksanaan terhadap komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh penyakit tersebut, lalu memberikan dukungan psikologis pada pasien-pasien yang kehidupannya bergantung pada alat atau mesin dan orang lain. Adapun klasifikasi dari ICU ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu ICU primer, ICU sekunder, ataupun ICU tersier. ICU primer ini merupakan rumah sakit kelas C, ICU sekunder merupakan rumah sakit kelas B, sedangkan ICU tersier merupakan rumah sakit kelas A. Adapun ini merupakan pembagiannya dari level 1, level 2, sampai level 3, di mana untuk ICU level 1 ini terdapat resusitasi dan support kardiorespiratorik jangka pendek, termasuk dari ventilasi mekanik, lalu ventilasi non-invasif, terdapat fasilitas transport ke pusat yang lebih besar, lalu terdapat outsourcing laboratorium, radiologi dasar, dan juga bank darah, di mana pada ICU level 1 terdapat juga dokter terlatih dalam terapi intensif serta layanan pendukung yang adekuat. Sedangkan untuk kategori dari ICU level 2, di mana semua peralatan dan staf di ICU level 1, lalu terdapat penunjang kardiorespiratorik jangka menengah hingga panjang, lalu terdapat konsultasi dengan dokter ahli on-call, lalu terdapat intensivis yang bertanggung jawab terhadap ICU,
lalu dokter dan perawat yang telah menerima pelatihan terapi intensif, serta terdapat bank darah on-site dan fasilitas ICU yang komprehensif, di mana terdapat protokol dan kebijakan ICU. Untuk ICU level 3, di mana terdapat semua peralatan dari staf di ICU level 2, lalu ditambah dengan tim critical care multidisiplin full-time yang dipimpin oleh kepala ICU. Lalu terdapat kepala keperawatan ICU, lalu terdapat pelayanan dari subspesialis yang tersedia setiap saat, baik bedah saraf, bedah jantung, kardiologi, intervensi, maupun radiologi. Untuk ICU level 3 ini, pelayanan ICU bersifat tertutup, di mana terdapat juga fasilitas endoskopi, bronkoskopi, dan dialis bedside, lalu penunjang terapi, lalu unit step down, maupun program akademik untuk pelatihan dari pelayanan ICU. Selanjutnya terkait dengan indikasi masuk dari pasien-pasien pada intensive care unit, di mana terdapat dibagi menjadi 3 prioritas 1, prioritas 2, dan juga prioritas 3. Untuk prioritas pertama merupakan untuk pasien-pasien dengan indikasi seperti pasien yang sakit kritis, tidak stabil, yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, seperti dukungan atau bantuan ventilasi dan alat bantu suportif organ atau sistem yang lainnya. Infus obat-obatan vasoaktif kontinu, obat anti-aritmia kontinu, pengobatan kontinu tertitrasi, dan lain-lainnya. Contohnya pada pasien-pasien pasca bedah kardiotorak, pasien sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang dapat mengancam nyawa dari pasien tersebut. Pada prioritas pertama, institusi setempat dapat membuat kriteria spesifik untuk masuk ICU seperti dari derajat hipoksimia, hipotensi di bawah tekanan darah tertentu. Adapun untuk prioritas 2 merupakan indikasi untuk pasien-pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU. Sebabnya sangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera. Misalnya pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter. Contohnya pada pasien-pasien dengan penyakit dasar jantung paru maupun pada pasien-pasien dengan gagal ginjal akut dan berat atau yang telah mengalami pembedahan mayor. Selanjutnya untuk prioritas 3, di mana indikasinya itu merupakan pasien yang sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya ataupun penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi. Di mana pada pasien ini kemungkinan sembuh atau manfaat terapi di ICU ini pada golongan ini sangat kecil. Contohnya pada pasien-pasien dengan keganasan metastasik dengan penyulit infeksi, tamponade jantung, pasien dengan sumbatan jalan nafas, atau pasien penyakit terminal yang disertai dengan komplikasi dari penyakit akut yang berat. Pada prioritas 3, pengelolaan hanya untuk mengatasi dari kegawatan akutnya dengan tidak melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru. Adapun indikasi dari pasien keluar, ini yang pertama terkait dengan pertimbangan medis dari tenaga medis di ICU tersebut, di mana dapat dilihat dari kondisi fisiologis pasien yang stabil ataupun pasien yang sudah tidak memerlukan monitoring yang ketat dan juga kontinu, dan pasien-pasien yang tidak memerlukan terapi segera untuk mencegah komplikasi, ataupun pasien-pasien yang dapat dirawat di ICU ataupun ruang perawatan biasa. Adapun terdapat skema scoring dalam ICU ini untuk memprediksi dari mortalitas dan morbiditas pasien di ICU, di mana terdapat 3 scoring yang umumnya digunakan. Yang pertama itu SOFA atau Sequential Organ Failure Assessment, yang kedua APACH yang merupakan Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, lalu ada SAPS yang merupakan Simplified Acute Physiology Score. Yang pertama untuk SOFA, di mana SOFA ini memperhitungkan dari 6 organ, yaitu dari otak, kardiovaskular, koagulasi, renal, hepatik, dan respiratorik. Di mana SOFA ini skornya bernilai 0 untuk normal hingga 4 yang sangat abnormal. Kelebihan dari skor sistem ini ialah terdapat penilaian terapi suportif.
Meskipun semakin tinggi dari nilai skor, semakin tinggi angka mortalitas, sistem skor ini tidak didesain untuk memperkirakan probabilitas luaran dari pasien tersebut. Lalu yang kedua, skor Apache ini digunakan untuk mengukur keparahan dari suatu penyakit di sebuah kelompok pasien yang kritis. Biasanya digunakan skor Apache 2 yang merupakan skor Apache yang paling banyak digunakan di dunia, yang merupakan versi lebih sederhana dari versi Apache yang pertama disusun, di mana dari skor Apache 2 ini adalah jumlah skor dari ketiga komponen, yaitu skor akut fisiologis, skor kondisi kesehatan kronis berdasarkan status premorbid, dan juga skor berdasarkan usia dari pasien tersebut. Adapun yang ketiga yaitu skor SAPS. Skor SAPS ini memisahkan pasien antara periode sebelum admisi ke rumah sakit, kejadian seputar admisi, dan juga penurunan dari fungsi fisiologis akut. Skor SAPS yang biasa digunakan yaitu skor SAPS 3 untuk menghitung risiko kematian dari persamaan regresi logistik. Dalam ICU, sangat penting untuk dilakukan pemantauan secara keseluruhan pada pasien-pasien. Dapat digunakan dengan metode fast heartbeat, di mana fast heart yaitu yang pertama ada F untuk feeding, A untuk analgesia, S untuk sedation, T untuk thromboprophylaxis, H untuk head up position, U untuk ulcer prophylaxis, G untuk glycemic control, S untuk spontaneous breathing trial, B untuk bowel care, I untuk indwelling catheter removal, D untuk de-escalation of antibiotic. Yang pertama yaitu F yang merupakan feeding, di mana pada pasien-pasien yang dirawat di ICU sebaiknya diberikan nutrisi sesegera mungkin dalam waktu 24-72 jam atau setelah hemodinamik dari pasien tersebut stabil. Terdapat resiko klinis pada pasien dalam waktu 24-72 jam masuk ICU seperti penurunan dari permeabilitas usus, berkurangnya aktivasi dan juga pelepasan sitokin inflamasi. Terdapat resiko sistemik endotoksemia dan juga malnutrisi pada pasien, di mana malnutrisi ini dapat mengakibatkan komplikasi dan dapat pula memberikan penurunan dari kondisi pasien pada pasien-pasien yang kritis, seperti terdapat gangguan dari fungsi sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan peningkatan dari kerentanan terhadap infeksi. Dapat pula terjadi penyembuhan luka yang buruk ataupun peningkatan dari frekuensi ulcus decubitus serta pertumbuhan berlebih dari bakteri dalam saluran pencernaan dan kehilangan unsur nutrisi yang abnormal melalui tinja. Nah, pemberian nutrisi secara parenteral atau drip ini penting untuk mencegah aspirasi yang menyebabkan pneumonia. Dalam monitoring feeding, kita harus memastikan apakah pasien sudah mendapatkan nutrisi, apakah terdapat residu, dan juga kita harus memilih jenis nutrisinya, apakah sebaiknya oral ataupun parenteral, dan juga terkait rute dari pemberian nutrisi tersebut. Selanjutnya A untuk analgesik, di mana seperti yang kita tahu sendiri, analgesia ini merupakan hilangnya sensasi nyeri ataupun stimulus yang mengganggu, di mana pasien-pasien di ICU memiliki rasa nyeri yang umumnya berasal dari penyakit yang sudah ada sebelumnya, ataupun dari prosedur invasif, luka traumatik, maupun perangkat monitoring invasif dan non-invasif, perawatan rutin, dan juga imobilitas yang berkepanjangan pada pasien tersebut. Adapun efek samping nyeri pada pasien ICU ini dapat terjadi di mana rangsangan ini dapat mempengaruhi pemulihan dari fisiologis dan juga psikologis yang mengarah ke kualitas tidur pasien yang buruk. Lalu disfungsi paru dan juga respons stres akut yang dapat bermanifestasi sebagai imunosupresi, lalu dapat terjadi hiperkoagulabilitas, katabolisme protein, dan juga peningkatan konsumsi oksigen miokard, di mana nyeri pada pasien ini merupakan salah satu tanda vital pada pasien yang harus kita pantau dan harus kita kaji. Adapun pengkajian nyeri ini dapat menggunakan Wong-Baker Face Pain Rating Scale ataupun dengan numerical rating scale dan juga pengkajian nyeri yang lainnya. Pada monitoring dari analgesik, kita harus memastikan apakah pasiennya ada nyeri ataupun tidak, lalu apakah penyebab dari nyeri pasien tersebut, lalu kita harus tentukan dari tindakan pengurangan nyeri dan terapi yang akan kita berikan kepada pasien.
Selanjutnya adalah S atau sedation, di mana ini merupakan suatu keadaan di mana memungkinkan toleransi pasien terhadap prosedur yang kurang menyenangkan, sementara fungsi kardiorespirasi pasien stabil dan kemampuan merespon secara penuh perintah verbal dan juga stimulasi rabaan. Nah, sasaran sedasi ini berbeda pada masing-masing pasien dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan penyakit, apakah membaik ataupun memburuk. Tujuan utama dari pemberian sedasi ini untuk meringankan kecemasan dan ketidaknyamanan dari pasien, untuk mempermudah perawatan dan juga pengobatan, serta banyak faktor yang mendukung timbulnya stres fisik maupun psikis pada pasien kritis di ICU. Terdapat 3 alasan utama mengapa sedasi dan analgesi yang kuat ini diperlukan pada pasien yang kritis, di mana sedasi dan analgesi ini menjamin level optimal dari keterangan pasien, terutama dapat istirahat ataupun tidur yang cukup, lalu menurunkan stres respon, yaitu menurunkan respon autonomik, menurunkan konsumsi dari oksigen, lalu mempermudah prosedur diagnostik, terapeutik, dan juga perawatan dari pasien. Terdapat beberapa skala sedasi secara objektif yang dapat kita pakai, seperti Ramsay Sedation Scale atau RSS, Sedation Agitation Scale atau SAS, dan juga Richmond Agitation Sedation Scale atau RASS. Pada monitoring sedasi ini, kita harus memastikan apakah pasien mendapatkan terapi sedasi, lalu terkait scoring sedasi dari pasien, dosis, durasi, serta rencana dari stop pemberian sedasi tersebut. Selanjutnya T untuk tromboembolik profilaksis, di mana ini merupakan suatu upaya pencegahan di mana profilaksis harus dipertimbangkan terhadap resiko dari komplikasi, dapat pemasangan stocking anti-DVT ataupun pemasangan manset anti-DVT, di mana tromboembolik profilaksis ini sering dilupakan, padahal kematian dan juga morbiditas ini disebabkan oleh tromboembolisme, di mana terjadi obstruksi pembuluh darah sampai ke sirkulasi jantung hingga perifer, di mana pasien-pasien yang tidak mendapatkan profilaksis resiko terkena DVT ini sekitar 13-31%. Pada monitoring tromboembolitik profilaksis ini, kita harus ketahui apakah pasien tersebut terdapat gejala dari tromboembolitik dan juga terkait tindakan-tindakan untuk mencegah dari tromboembolitik tersebut pada pasien. Yang selanjutnya adalah head of bed elevation, di mana kita posisikan kepala pasien 45 derajat. Hal ini dapat mengurangi risiko dari kejadian reflux gastroesophagus sehingga mengurangi laju pneumonia nosokomial. Pada monitoring ini, kita harus ketahui apakah pasien ini dilakukan head of bed elevation, lalu terkait dengan klinis pasien selama elevation tersebut, dan juga apakah pasien terdapat tanda-tanda dari pneumonia. Lalu selanjutnya U untuk stress ulcer prevention, di mana pencegahan stres ulkus ini sangat penting, terutama untuk pasien-pasien yang berisiko terjadi perdarahan gastrointestinal, di mana dalam monitoring stress ulcer prevention ini kita harus tentukan apakah pasien ini layak untuk mendapat terapi ulcer, dan juga terkait dengan terapi apa yang akan kita berikan dan juga dosisnya seperti apa. Lalu G yaitu glucose control, di mana kita harus menjaga dari kadar gula darah pasien itu stabil untuk mencegah dari resiko terjadinya sepsis pada pasien. Di mana pada monitoring dari glucose control ini kita harus periksa terkait hasil dari pemeriksaan gula darah sewaktu dari pasien, lalu pertimbangan untuk terapi dan juga dosisnya. Selanjutnya untuk S yaitu spontaneous breathing trial atau SBT, di mana ini merupakan penilaian secara berkala yang merupakan metode yang aman, efektif, dan juga sangat terprediksi untuk menentukan SBT, di mana penggunaan secara ventilator yang lama dapat meningkatkan resiko ventilator associated pneumonia, di mana pengurangan bantuan hingga penghentian pemberian terapi oksigen ventilasi mekanik karena kebutuhan ventilasi pasien terpenuhi. Selanjutnya B yaitu bowel care, di mana kita harus perhatikan apakah terdapat gangguan gastrointestinal pada pasien, seperti dari motilitas dari gastrointestinalnya, apakah terdapat ileus konstipasi, apakah terdapat diare yang merupakan penyakit-penyakit umum yang didapatkan pada pasien-pasien yang kritis,
Nah, penilaian rutin dan terapi untuk mempertahankan fungsi neural usus harus dilakukan pada semua pasien yang kritis. Selanjutnya I, yaitu indwelling catheter removal, merupakan kateter urin, vena sentral, arteri pulmonalis, dan juga dialisis yang sering kita jumpai pada pasien-pasien yang kritis, dikarenakan alat ini yang menghubungkan dari dalam tubuh keluar tubuh dapat meningkatkan adanya risiko infeksi pada pasien tersebut. Maka dari itu diperlukannya untuk menjaga kebersihan dan juga perawatan berkala untuk menurunkan dari risiko infeksi tersebut. Dalam monitoring, kita harus perhatikan apakah pasien tersebut terpasang indwelling catheter removal, lalu apakah ada tanda-tanda infeksi pada pasiennya, lalu kita perhatikan juga terkait perawatan rutin dari pasien, dan juga kita perhatikan kapan dipasang dan juga kapan waktu untuk mengganti kateter tersebut. Selanjutnya D, yaitu de-escalation of antibiotic, di mana pada pasien-pasien di ICU secepat mungkin dilakukan untuk pengambilan kultur agar mendapatkan terapi antibiotik yang sesuai dan optimal untuk meminimalkan paparan obat antimikrobial broad spectrum. Pada monitoring, kita harus lihat apakah ada pengambilan kultur, lalu hasilnya seperti apa, dan terapinya apa untuk infeksi tersebut. Baik, sekian penjelasan saya terkait dengan pemaparan materi manajemen critical care. Mohon maaf apabila kesalahan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.